Kajian malam ini tentang babus istihbab al-uzlah inda fasadin nas. Malam ini kita mengupas tentang anjuran Nabi, ditekankan kita untuk al-istihbab al-ujlah. Jadi kita ditekankan untuk ujlah. Ujlah itu artinya menyendiri. Ujlah itu artinya menjauhkan diri. Ya. Ujlah itu artinya menyelamatkan diri. Inda fasadin nas. Ketika terjadi kerusakan di tengah masyarakat manusia. Saat ini kita lihat banyaknya kerusakan-kerusakan zaman. Wa inda fasadiz zaman. Dan ketika terjadinya kerusakan zaman yang bisa merusak keimanan kita, akidah kita. Mudah-mudahan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita di tengah maraknya zaman. Awil khawfi min fitnatihi fiddin. Kenapa kita ujlah? Kenapa kita mengasingkan diri? Tujuannya adalah kita khawatir adanya fitnah, ujian, fiddin dalam memegang agama kita. Wa wuqu'i fi haramin. Tujuan kita uzlah, jangan sampai kita terjatuh, terjebak kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah maupun oleh Rasulullah. Wa subuhatin, juga jangan sampai kita terjebak perbuatan subhat, wa nahwiha, dan seumpamanya atau yang lain-lainnya. Subhat maknanya antara halal dan haram atau remeng-remeng. Nabi udah menjelaskan innal halal bayyin. Yang halal itu udah jelas. Wa innal haram bayyin. Yang haram juga udah jelas. Wa bainahuma mutasyabihat. Di antara yang halal dan yang haram, yang remeng-remeng itu disebut subhat. Ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang subhat, jangan sampai kita jatuh kepada yang haram, maka kata Nabi sebaiknya kalian jauhkan. Terkait daripada bab ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fi suratiz Zariyah ayat 50. Papirru ilallah. Bagaimana ketika kita berhadapan inda fasadin nas wa inda fasadiz zaman, maka Allah perintahkan papirru ilallah. Kembalilah kepada ajaran Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya Allah itu memberikan peringatan kepada kamu dengan peringatan yang jelas. Peringatan yang nyata. Surat Az-Zariyat ayat 50, salah satu kunci untuk selamat menghadapi rusaknya zaman, menghadapi berbagai macam kerusakan moral, ya, agar kita jangan sampai iman kita tergoda, apalagi terjebak dengan kemurtadan. Jangan sampai kita terjebak dengan perbuatan haram, termasuk hal yang subhat. Maka sebaiknya kita kembali kepada ajaran Allah. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas, dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha kepadanya, qala, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku mendengar Rasulullah bersabda dari Sa'id bin Abi Waqqas. Apa kata Nabi? Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbul abda at-taqiyya. Allah itu sangat menyukai, sangat mencintai al-abda at-taqiyya, kepada hambanya yang bertakwa. Jadi ada titel takwa berarti al-imtisalu awamiri wajtinabu nawahihi. Hamba yang bertakwa itu adalah yaitu menjauhkan apa yang dilarang dan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Itulah ciri-ciri hamba yang bertakwa. Yang kedua, al-ghaniyu al-khafiyyu. Allah suka, Allah senang, Allah cinta kepada golongan orang kaya tapi tidak menonjolkan dirinya. Nih, al-ghaniyu al-khafi. Jadi orang kaya yang tidak sombong Allah suka. Berarti mafhum mukhalafahnya Allah benci kalau ada orang kaya sombong. Bahkan walaupun dia banyak harta, dia tidak menonjolkan dirinya atau tidak menonjolkan kemegahan hartanya. Itulah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama, hamba yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, orang kaya yang punya harta, tetapi hartanya tidak ditonjolkan, malahan hartanya digunakan untuk kepentingan agama. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala rajulun, ada seorang laki-laki, ayyun nasi afdal ya Rasulullah. Ini laki-laki nanya sama Nabi tentang manusia yang paling unggul itu siapa? Ayyun nas afdal, manusia yang paling utama itu siapa? Mudah-mudahan kita termasuk golongan manusia yang paling unggul. Amin ya rabbal alamin. Nabi ketika ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, ayyun nas afdal? Qala, lalu Nabi menjawab, orang yang paling utama, manusia yang paling unggul, mu'minun mujahidun, yaitu orang yang beriman, yang siap berjihad. Beriman dan siap berjihad. Dengan apanya? Binafsihi wa malihi fisabilillah. Jadi orang-orang yang punya iman, orang-orang yang siap berjihad membela agama Allah, bimalihi dengan hartanya, wa binafsihi dengan jiwa raganya, fisabilillah dalam jalan Allah. Maka itulah orang-orang yang paling unggul, kata Nabi. Summaman, lalu siapa lagi ya Rasul? Orang yang paling unggul, paling utama, paling mulia. Qala, Nabi jawab, summa rajulun mu'tajilun fi si'bin minas si'ab ya'budu rabbah. Yang kedua, orang yang paling unggul, orang yang paling hebat adalah, kata Nabi, rajulun mu'tajil, yaitu seseorang yang menjauhkan dirinya, yang mengasingkan dirinya di tengah rusaknya zaman, ya, di tengah banyaknya godaan iman, maka orang itu ujlah. Kemana ujlahnya? Fi'bin minas si'ab. Dia ujlahnya ke gunung, tempat sepi. Ya. Untuk apa mereka ujlah? Ya'budu rabbah, agar bisa tetap eksis, mempertahankan akidahnya. Agar tetap eksis, dia bisa menyembah Allah. Jangan-jangan hidup di tengah maraknya zaman, iman digoda dengan berbagai macam rayuan.
sehingga orang itu menjadi murtad dari agamanya. Maka kata Nabi, udlah, udlah, udlah. Udlah artinya menjauhlah kalian. Asingkan diri kalian di tengah maraknya zaman, di tengah rusaknya berbagai macam ya kerusakan-kerusakan yang terjadi di akhir zaman. Maka kita diperintahkan ujlah oleh Nabi. Untuk apa? Wa fi riwayatin yattaqillah, untuk mempertahankan ketakwaan kepada Allah. Wa yada'un nas min syarih, dan menjauhkan manusia dari berbagai macam keburukan-keburukan yang terjadi saat ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Kemudian bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya, jika kita ingin selamat, yang pertama papiru ilallah. Hendaknya kita mengikuti kembali kepada ajaran Allah. Yang kedua, orang yang ingin diselamatkan keimanannya, akidahnya, selalu mempertahankan ketakwaan kepada Allah. Dan ketika dia jadi orang kaya, dia tidak menonjolkan dirinya, hartanya digunakan untuk kepentingan agama, bukan kepentingan pribadinya. Itulah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Kemudian terkait dengan itu, besok malam 25 Natal, ya. Malam Natal itu adalah malam yang dirayakan oleh umat daripada golongan non-muslim, termasuk Kristiani, termasuk menyambut tahun baru, itu banyak dirayakan oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Persia. Makanya sejarah berkata, di mana Kaisar Romawi menetapkan 1 Januari, Janus, ya. Janus itu artinya dewa. Jadi 1 Januari itu adalah segala sesuatu yang berkaitan untuk mempersembahkan dewa-dewa matahari. Makanya tahun baru Masehi ini bukan milik kita. Milik orang Romawi. Ya, milik orang Persia. Jangan sampai umat Islam ikut-ikutan merayakan tahun baru, termasuk latah mengucapkan Natal. Jadi mengucapkan Natal, kata seorang biarawati yang bernama Irene, itu adalah lahirnya Tuhan Yesus. Mengakui adanya 3 Tuhan. Berarti orang Islam yang mengucapkan kalimat Natal, kata Irene, hukumnya haram. Orang-orang mereka tahu bahwa hukum mengucapkan Natal haram. Ya, jangan sampai kita terjebak dengan pemikiran ulama-ulama liberal yang muncul belakangan ini. Maka kita ikuti ulama-ulama yang betul-betul ulama yang memegang teguh kepada ajaran Quran dan sunnah Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau pengen selamat hidup kita di dunia dan akhirat, ikuti pendapat ulama yang berpegang teguh kepada ajaran Allah, yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah, kepada para sahabat, tabi'in, sampai ulama-ulama yang betul-betul ulama, bukan ulama liberal, ulama yang melintir-melintir ayat. Baik-baik. Jadi Buya Hamka, ya, ketetapan Majelis Ulama tahun 81 nomor 5 menyatakan hukum mengucapkan kalimat Natal adalah haram. Ada hadis Nabi mengatakan, la tabda'ul yahud wan nasara bis salam. La-nya di situ nahi, larangan. Tidak boleh orang Islam ngucapin kepada Yahudi dan Nasrani dengan ucapan kalimat-kalimat salam, di dalamnya mencakup Natal. Tapi ada sebagian di antara kita, Pak Ustadz, terserah. Kalau Ustadz Kiai yang betul-betul Kiai, kalau disampaikan dia nggak nurut, resikonya berat, saudara. Berat. Ya.
Baik-baik kita. Makanya kita harus paham tentang toleransi yang diajarkan oleh Nabi. Satu ketika Nabi sering sholat ke masjid Madinah. Nabi punya tetangga orang Yahudi. Nabi kalau sholat itu diludahin, dilemparin pakai batu. Bahkan Nabi sering dilemparkan dengan kotoran onta. Marahkah Nabi? Tidak. Satu ketika Nabi datang mau jadi imam subuh, dia panggil Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ada apa ya Rasul? Saya mau pulang dulu ke rumah. Mau ngapain ya Rasul? Biasanya saya kalau lewat diludahin, diejek, dihina. Oh, sedang sakit ya Rasul. Lalu Nabi pulang cari sesuatu. Nabi bawain korma. Lalu Nabi bungkus kormanya. Dia kasih. Assalamualaikum. Ini orang sedang sakit nih. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini Yahudi tahu suara Rasulullah. Gemeter dia. Man anta ana Muhammad. Masya Allah Pak. Bayangkan. Orang Yahudi sakit. Menghina Nabi. Meludahi Nabi. Nabi tetap berbuat baik. Ini toleransi. Jadi dalam hubungan berbeda akidah. Dalam urusan bermuamalat. Dalam urusan bermasyarakat. Jadi toleransi yang dibolehkan dalam Islam dalam soal muamalat, bukan dalam soal akidah. Ini yang salah kaprah, orang kita menabrak. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan yang hak dengan yang batil. Mana ranah akidah, mana ranah muamalat. Tuh. Jadi soal-soal muamalat Islam memberikan kebebasan. Kita orang Islam punya teman rekan bisnis non muslim, asal bisnis halal. Kira-kira boleh apa kagak Pak? Boleh apa enggak? Boleh. Ya. Kita muslim. Kita bisnis sama non muslim, asal bisnis halal. Boleh. Ya. Tapi ketika yang berkaitan dengan urusan akidah, satu ketika Nabi didatengin oleh tokoh Abu Jahal, Abu Lahab. Ya Muhammad, udah jangan pada ribut. Bagaimana kita hari ini menyembah Tuhan bergantian. Hari ini saya bisa nyembah Tuhan engkau. Tapi besok engkau Muhammad nyembah Tuhan kami. Lalu Allah utus Jibril. Turunlah ayat. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Jangan kamu sembah apa yang mereka sembah. Kamu menyembah Allah, mereka menyembah togut. Mereka menyembah berhala. Dilarang oleh Allah. Ini akidah. Ya. Jadi kita ini Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita qul huwallahu ahad. Mereka kan Tuhannya beda. Ini soal akidah. Jadi tentang hukum mengucapkan kalimat itu jatuhnya haram. Wa wuqu'i fi haram. Au subhat atau ada remeng-remeng. Misalnya ada pendapat ulama membolehkan. Itu kan remeng-remeng, enggak jelas. Sebaiknya kalau remeng-remeng tinggalkan supaya kamu selamat dari masalah agama. Itu yang benar saudara. Jangan sampai kita ngikutin fatwa-fatwa Islam liberal. Apalagi tadi ada kiriman saya nih. Itu ada Islam di Jerman. Seorang perempuan Pak, jadi imam dia. Paseh bacanya. Pak Ustadz Aulia, paseh banget tuh perempuan. Masa imam Pak nggak pakai jilbab? Ini ya kelihatan. Kan geblek banget Pak. Yang belakang tuh jamaahnya laki-laki. Mana ada hukum yang membolehkan? Cari. Jangan sampai nanti anak-anak kita, generasi kita. Kok itu ada? Nah inilah Pak. Yang dimaksud akan muncul. Rusaknya zaman. Dirusak kita. Jadi sudah paham Pak? Jangan sampai umat Islam ikut-ikutan cara mereka. Atau ritual mereka. Maka Nabi munculkan sebuah hadis. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man barang siapa tasabbaha yang bertasabuh ya, yang ikut-ikutan cara mereka,
maka mereka masuk kelompoknya. Baik-baik Pak, kita jaga akidah kita. Mana ranah yang bersifat muamalat, mana ranah yang bersifat ritual, ya, atau akidah. Jangan sampai kita kejebak. Naudzubillah min dzalik. Sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya begini. Rasulullah menyatakan dari Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasul, la tattabi'anna sunanal ladina min qablikum. Kalian nanti, kata Nabi, akan mengikuti cara-cara orang sebelum kalian ada. Ya. Sibron bisibrin. Sejengkal demi sejengkal. Wajira'an bijira'in. Sehasta demi sehasta. Kalian gak sadar. Baru ngucapin doang. Saya mau tanya sama Bapak. Dulu istri kita haram. Ketika ngucapin kalimat qabil tuh menjadi sah. Ayo. Jangan sampai kita kejebak, Pak. Mereka berbagai macam cara bikin menarik. Yang kita khawatirkan generasi kita, anak kita yang gak paham. Apalagi jarang anak muda yang pada ngaji. Besok liatin aja Pak. Ya. Bapak sebagai orang tua wajib bertanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kita, keluarga kita, anak cucu kita daripada ancaman api neraka. Jaga akidah kita. Jangan membiarkan. Malahan bapaknya meng-ACC. Nak, mau kemana? Ayah, izinkan. Mau ngapain? Pesta kembang api. Ayah, izinkan. Mau kemana nak? Beli trompet. Ayah, izinkan. Mau kemana nak? Malam tahun baru. Nih. Ketika bapak lengah, bapak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab seorang pendai. Setiap muslim bertanggung jawab menyelamatkan akidah anak-anak kita, cucu kita. Jangan sampai mereka terjebak kemurtadan, saudara. Sering saya sampaikan ini. Dan polemik terus setiap tahun. Tadi saya khutbah di Masjid Darus Sa'adah, Pasar Mistik. Ini yang saya sampaikan, saudara. Dalam rangka menyelamatkan umat dari kemurtadan. Baik-baik, saudara. Kata Nabi, nanti kalian akan mengikuti cara-cara mereka. Sibron besibrin. Sedikit demi sedikit. Ya. Cuman ngucapin Natal doang. Cuman ikut-ikutan doang. Nah ini. Baik-baik Pak. Terus sahabat nanya, ya Rasul, siapa sebenarnya yang akan mengganggu akidah umat Islam? Yahudikah atau Nasrani? Nabi jawab, qala paman. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Itulah tantangan kalian. Kemudian diperkuat surat Al-Baqarah 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Surat Al-Baqarah 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tidak bakal berhenti menggoda akidah kita, menggoda ibadah kita, menggoda iman kita. Hatta tattabi'a millatahum. Sehingga kita mengikuti milah mereka. Cara-cara budaya mereka. Enggak sadar kita. Anak-anak muda kita cenderung mengikuti ala barat. Dari mulai pakaiannya, style hidupnya. Lihatin aja Pak. Ya. Baik-baik. Ini zaman yang udah rusak. Jangan sampai kita dirusak oleh mereka, kata Nabi. Sampai kata Nabi, hatta. Ya. Lau dakhalu fi hudrid dab. Jadi nanti itu sampai masuk lubang biawak pun kalian bakal ikut cara-cara mereka. Lattaba'tumuh. Kalian bakal ikut cara mereka. Kulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Apakah yang akan menjadi gangguan kami, iman kami, orang Yahudi dan orang Nasrani? Nabi jawab, qala paman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari, Sahih Muslim. Nah dari hadis ini Pak, sudah digambarkan, sudah diprediksi oleh Nabi, tantangan zaman kita akan berhadapan dengan Yahudi dan Nasrani. Itu.
Makanya Ustadz Munjir Situmorang, dia selalu melakukan survei daerah-daerah yang murtad. Misalnya Cianjur, Jawa Barat, ya. Itu aneh. Ada ibu-ibu pakai jilbab, kok setiap minggu ke gereja. Ada bapak haji pakai sorban, kok setiap minggu ke gereja. Ada apa ini? Ternyata mereka sudah dapat sesuatu. Ada yang dikasih sawah, ada yang dikasih motor. Berarti iman mereka sudah dijual belikan dengan akidah. Kalau ini yang terjadi, kita buka surat Al-Baqarah ayat 217. Surat Al-Baqarah ayat 217. Ya. Bagaimana bunyinya? Wa mayyartadid minkum andinihi. Barang siapa orang yang murtad dari agamanya, tuh kata Allah. Wa huwa kafayamut. Lalu dia mati, kata Allah. Wa huwa kafir. Kalau udah orang murtad dari agamanya, lalu dia bermaksiat di malam tahun baru, kita kan nggak tahu. Tahu-tahu Israel nyabut nyawa kita. Anak muda Muslim ikut-ikutan memeriahkan malam tahun baru. Bahkan umat Islam ikut-ikutan masang trompet dan sebagainya. Cara Yahudi, Nasrani, Majusi. Kata Ustadz Abdul Somad, satu malam tahun baru udah 3 kejebak Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Maka kita sudah menjadi murtad. Baik-baik. Ini kita pakai Al-Quran ini. Ayatnya ada. Wa mayyartadid minkum andini. Siapa orang yang udah murtad dari agamanya, payamut. Di tengah kemurtadan, di tengah malam maksiat. Jadi Pak, malam tahun baru itu malam maksiat. Malam yang syarat dengan perbuatan dosa. Lebih baik kita menjauh, menghindar. Kalau bisa kita melakukan muhasabah, perbanyak istighfar, perbanyak zikir. Kita introspeksi diri kita. Apakah umur kita sampai pada malam tahun baru besok atau tidak? Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang meninggal pada saat itu, pada saat berpesta, ada minuman keras dan sebagainya. Karena orang-orang barat, orang Eropa itu merayakan tahun baru itu dengan pesta. Pesta seks, pesta minuman, pesta babi dan sebagainya. Ada orang Islam ikut, lantas sabu dia berkafir. Nabi udah kasih hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, nggak usah ikut-ikutan. Ya, lebih baik kita banyakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, introspeksi diri. Itu yang kita selamatkan akidah kita. Kalau udah matinya dalam murtad, mati kekafiran, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Kesian amalannya yang udah dia kerjakan. Dari 15 tahun balik, 10 tahun dia ibadah. Gara-gara satu malam dia murtad, mati dalam kekafiran, amalnya rontok, amalnya kagak diterima oleh Allah. Walaupun orang dulu pernah haji, pernah umroh, ahli sholatul lail, tilawah Al-Quran, tapi gara-gara ini dia menjadi murtad, mati dalam kekafiran. Na'udzubillah min. Ini bukan tegas Pak. Muhammadur Rasulullah asyidda alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad memberikan contoh tegas sama orang kafir, bukan keras, tegas Pak. Lakum dinukum waliyadin. Agama mereka ya biarkan, agama kita ya agama kita. Biarkan mereka melakukan hari rayanya, jangan ikut-ikutan saudara. Ini masih banyak yang bandel di RT kita Pak Ustadz Haji Yasin. Udah di RT saya Pak, saya intip, ya orang Islam gue lihat tadi sholat Jumat, bakar petasan malam-malam. Tabzir, orang yang tabzir temannya setan. Mendingan tuh duit dikasih anak yatim, orang-orang susah, ada yang harganya mahal Pak. Makanya sekarang Polda Metro Jaya sudah melarang bakar-bakar itu semua. Itu bagus Pak, tapi masih bandel. Ada lagi orang Islam udah punya rencana berbarengan tahun baru sewa hotel sama yang teta sabu,
Udah biarin aja. Mendingan ente diem di rumah. Berzikir, muhasabah. Kan bisa di tengah lain. Mudah-mudahan kita robah cara berpikir kita. Selamatkan akidah kita, selamatkan anak kita, selamatkan generasi kita dari kemurtadan. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya. Kesian amalnya. Rusak, rontok, enggak terima oleh Allah. Ulaika ashabun nar. Orang ini akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Kekal selama-lamanya. Naudzubillah, Pak. Jadi inilah, Pak. Kecil tapi kepleset. Jadi saya terangkan mana toleransi yang berbentuk muamalat dan mana toleransi yang dibolehkan. Itu yang dibolehkan dalam toleransi yang berbentuk muamalat. Bukan toleransi dalam bentuk akidah. Maka saya bilang tadi, jangan suka ikuti ulama-ulama liberal yang dibayar untuk memelintirkan ayat. Yang tadinya halal dirubah menjadi haram. Bahkan dijadikan remeng-remeng. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini dalam rangka menyelamatkan akidah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Itu diterangkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau tadi Al-Baqarah 217. Hai orang-orang beriman. Ayatnya Maidah 54. Mayyartadda minkum andini, hampir sama. Siapa orang yang murtad dari agamanya, fasaufa ya'tillah biqaumin. Orang itu akan dipendemkan oleh Allah. Dipendemkan, Pak. Dipendem. Siapa yang murtad dipendemkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Ya. Baik-baik, Pak. Kemudian fasaufa ya'tillahu biqaumin, akan dimunculkan kaum yuhibbunahum wa yuhibbuna, di mana kaum itu mencintai Allah, Allah pun mencintai dia. Tuh. Siapa? Orang yang mantap imannya di tengah kerusakan zaman, dia tidak ikut-ikutan cara-cara mereka. Tuh. Azillatin alal mu'minin aizzatin alal kafirin. Ya, orang-orang yang murtad direndahkan keimanannya. Orang-orang yang mantap imannya, aizzah, dia diberikan kemuliaan oleh Allah. Apa syaratnya? Syaratnya dua, Pak. Jika kita pengen selamat, jika kita pengen mulia di sisi Allah, syaratnya dua, kata Allah. Satu, yujahiduna fi sabilillah. Siap berjuang membela agama Allah, maka kita akan mulia di sisi Allah. Jangan pernah takut. Yang kedua, yakhafuna laumata laim. Jangan pernah takut cercaan, hinaan manusia. Tapi takutlah dengan hinaan Allah. Jangan gengsi. Aduh Pak Ustadz, saya nggak enak nih di kantor. Ntar jabatan saya kegeser. Waduh. Ini banyak orang. Akibatnya nggak enak. Naudzubillah. Maka kalau pengen diselamatkan oleh Allah, pengen mulia oleh Allah, yujahidun, terus berjuang. Membela agama Allah, membela syariat Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Enggak pernah takut dengan caci maki daripada cacian manusia. Yang kita takut cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, inilah, masih ada waktunya Ustaz? Masih ada ya? Masih ada ya. Jadi inilah yang kita kaji pada hari ini tentang bahaya kemurtadan di ujung akhir tahun. Mudah-mudahan anak cucu kita, saudara kita, masyarakat kita diselamatkan dari akidah yang benar. Agar kita jangan-jangan terjebak satu malam, sudah masuk di dalamnya, masuk kategori daripada agama Majusi, Nasrani, dan agama Yahudi. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimantapkan iman kita, dimantapkan akidah kita di tengah rusaknya zaman, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita istiqomah dalam menjalankan agama Allah. Sebagai pesan yang terakhir untuk mendukung itu semua, mari kita renungkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 72.
72 dan 73. Apa kata Allah? Walladzina la yashhaduna zur. Orang-orang yang tidak mau mendatangkan, yaitu menghadiri acara-acara maksiat. Nah itu. Jadi itu acara maksiat. Makanya Habib Taufik As-Segaf itu sudah viral. Dia ketua Habaib Al-Alawin. Haram hukumnya ngucapin Natal. Ada, buka aja. Berapa ribu tuh Habaib. Kitabnya udah tahu semua. Tapi aliran Islam liberal membolehkan. Jangan ikut. Tinggal pilihan kita. Ikuti Habaib yang benar-benar mengajak ke sorga. Atau ngikutin ulama liberal yang mengajak ke neraka. Naudzubillah. Walladzina la yashhaduna zur. Ibnu Qayyim Az-Zawzi menafsirkan azur dalam kalimat itu yang pertama di situ ada sonamun. Sonamun itu apa? Acara penyembahan berhala. Berhala, ya. Yang kedua, ginan. Dalam malam tahun baru ada musik-musik yang tidak islami. Ada maksiat dan sebagainya, ya. Konser dan sebagainya. Yang ketiga, asyirik. Banyak berbagai macam perbuatan syirik. Yang keempat, al-la'bu. Banyak permainan, judi dan sebagainya. Yang kelima, al-kazib. Banyak kebohongan. Yang keenam, qauluzur. Banyak kesaksian palsu. Yang ketujuh, perayaan orang-orang musyrik. Termasuk Natal, Imlek, Valentine. Itu bukan milik kita, bukan ranah kita. Biarkan ranah mereka. Jangan ikut-ikutan. Termasuk Natalan, Valentine, Imlek, ya. Itu semua adalah milik mereka. Jangan suka ikut-ikutan, kata Nabi. Kemudian yang kedelapan, di dalam malam tahun baru itu berbagai macam hiburan yang syarat dengan kemaksiatan. Jadi intinya selamatkan diri kita dari berbagai macam itu semua. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu dalam kaidah usul fikih, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah lebih baik daripada kejebak dalam sebuah kemurtadan. Mudah-mudahan kajian yang kita kaji hari ini bermanfaat dalam rangka mengokohkan iman kita di tengah maraknya zaman, di tengah banyaknya fitnah-fitnahan yang akan kita hadapi dengan ujian iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hidayah, kekuatan iman kepada kita semua. Dan yang terakhir, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila kita berhadapan sebuah ritual, sebuah acara mereka, lebih baik kita menghindar, menjauh, menyelamatkan akidah. Untuk apa? Marru kirama. Ketika kita menjauh, kita menghindar, kita akan mulia di sisi Allah dan mulia di sisi orang-orang yang beriman. Inilah yang dapat kita kaji.